Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Gayatri Utami Putri, biasa dipanggil Gaya. Aku seorang content creator yang berfokus membahas tentang kesehatan mental. Kenapa sih aku suka membahas tentang kesehatan mental? Karena gini, kesehatan itu nggak cuma di fisik aja teman-teman, tapi juga ada di mental kita. Jadi untuk mencapai satu kondisi sehat, itu kita harus menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Makanya dari tahun 2019 awal, itu aku udah mulai tuh concern membahas tentang kesehatan mental ke para follower aku. Niatnya sih supaya ada awareness di situ, supaya teman-teman follower aku dan juga orang di luar sana tuh lebih paham bahwa kesehatan mental itu juga penting untuk kita perhatikan gitu. Perkenalin, nama aku Zahwa Islami, teman-teman bisa panggil aku Zahwa. Aku adalah mahasiswa Magister Profesi Klinis Universitas Gadjah Mada yang baru masuk di tahun ini 2020. Dan selama perkuliahan S1 kemarin, aku ada di S1 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, angkatan 2015, dan pada tahun 2018 aku adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Miss Inspiring Wardah Brand Ambassador Wardah Kosmetik Yogyakarta tahun 2018, dan Putri Indonesia Intelijensia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Yang aku rasain selama aku menjadi public figure, tentu aku merasa aku punya peran yang harus aku pertanggungjawabkan gitu. Jadi ketika aku punya banyak pengikut, aku ada follower gitu ya. Jadi aku merasa aku punya amanah nih untuk aku bisa membagikan hal-hal yang itu pasti kan akan berpengaruh ke orang lain, dan pastinya aku pengennya itu juga menjadi hal yang positif gitu. Dan aku ngerasa ketika menjadi public figure, menjadi orang yang banyak diikuti oleh orang lain, itu menjadikan aku tanggung jawab yang luar biasa untuk aku sih. Dan aku mencoba untuk memberikan konten-konten yang memang memberikan pengaruh yang baik ke orang lain gitu. Jadi aku ngerasa aku punya tanggung jawab yang besar di sini, dan aku juga harus men-challenge diri aku nih supaya konten-konten yang aku buat pun tetap menarik, kreatif, dan juga nggak ngebosenin gitu. Terus hal berat apa sih yang pernah aku rasain selama aku menjadi seorang public figure? Sebenarnya bukan hal yang terberat sih, tapi mungkin satu challenge yang menurut aku ini harus bisa aku lewatin gitu. Karena menurut aku untuk menjadi seorang public figure itu kan banyak diperhatikan orang gitu, dan akan muncul Gayatri 1, Gayatri 2, dan Gayatri lainnya gitu. Dan tantangan terbesar untuk aku adalah bagaimana aku bisa selalu eksis di para follower aku dan juga di sosial media tentunya, supaya orang-orang tuh bisa ngeliat kayak, oh ini Gayatri yang suka membahas tentang mental health ya. Itu jadi menjadi salah satu tantangan terbesar untuk aku sih kayak gitu. Ketika aku melakukan hal yang tulus tanpa aku mengharapkan sesuatu apapun dari orang lain, itu akan ngena sendiri ke orang lain, dan orang lain bakal ngerasa kayak, wah terima kasih banget, ini aku relate banget sih. Wah sumpah kok ada ya orang yang berani buat ngomong kayak gini, padahal ini kayak mungkin masih terstigma oleh banyak orang. Dan aku merasa nyaman ketika ada orang yang sama kayak aku. Itulah yang akhirnya membuat aku semangat lagi, karena ada sebuah reward ya. Karena yang aku harapkan itu juga diberikan oleh orang lain sebagai apresiasi. Yang itu akhirnya membuat aku merasa senang. Tapi ketika ngomongin tentang ups and downs-nya pasti ada. Di antaranya konsistensi aku untuk upload konten di Instagram, di Twitter. Selain konsistensi, kita juga bicara tentang respon orang lain yang nggak bisa kita kendaliin dong. Yang jelas, aku memahami bahwa kita nggak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kita nggak bisa membuat semua orang tersenyum. Selama ini, kita harus memahami bahwa ketika kita berusaha, itu adalah usaha untuk diri sendiri, untuk proses diri, untuk bertumbuhnya diri. Masalah apresiasi dan respon orang lain itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol, dan kita patut untuk menjadikannya sebagai perspektif lain yang membuat diri kita lebih bertumbuh. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang menghambat tuh juga nggak terlalu sih, karena aku ngerasa kayak sesuatu yang aku tampilkan di sosmed itu pure bener-bener Gayatri di dunia nyata gitu.
Jadi mungkin menghambat itu dalam segi apa ya, waktu kali ya gitu. Jadi yang balik lagi ketika aku ngerasa aku tuh pengen selalu eksis di dunia sosial media gitu. Aku pengen orang-orang tuh ngeliat aku sebagai seorang yang Gayatri yang memang membahas tentang mental health, dan untuk mendapatkan citra itu dari orang lain kan tentu aku harus memberikan satu konten yang memang menggambarkan ya aku Gayatri yang suka bahas tentang mental health gitu. Dan untuk membuat konten-konten itu pasti akan memerlukan waktu yang sebenarnya lumayan untuk mengambil waktu pribadi aku untuk istirahat mungkin, atau untuk quality time sama keluarga gitu. Jadi mungkin kalau dibilang menghambat mungkin enggak kali ya. Jadi kayak lebih untuk curi-curi waktunya aja sih sebenarnya. Jadi kayak waktu yang biasa dipakai untuk istirahat, jadi aku pakai buat bikin konten gitu. Jadi jujur aku tidak menganggap diriku sebagai public figure. Aku menganggap diriku ya udah orang yang suka sambat tapi dengan cara yang estetik. Dan semakin lambat waktu, aku kayak berpikir bahwa aku anggap aja ini rutinitas yang gak membuat aku tertekan untuk melakukan karya atau melakukan sesuatu hal yang produktif. Karena produktif sendiri kan definisi kita yang buat. Dan melakukannya itu juga kita sendiri atas pikiran yang kita miliki. Jadi mulai kapan ya? Mulai awal 1 minggu setelah kuliah di S2, aku baru merasa bahwa buatlah ini seperti rutinitas yang aku sukain, buatlah ini sebagai ajang aku untuk berkarya untuk diriku, bukan untuk mendapatkan respon dari orang lain, karena respon dan apresiasi orang lain itu adalah hadiah tersendiri yang diberikan oleh Tuhan. Pun ketika ada orang yang terbantu, itu sangat aku syukuri, dan itu adalah apresiasi juga dari Tuhan. Gimana sih peran aku sebagai public figure untuk menyuarakan kesehatan mental? Karena menurut aku balik lagi, setiap orang itu kan bisa dibilang sebagai agent of change gitu ya. Setiap orang itu bisa menjadi agen perubahan. Dan salah satu konten yang aku tadi share itu kan tentang kesehatan mental. Nah balik lagi ketika aku tuh berperan, aku pengen menjadi salah satu agent of change itu. Aku pengen orang-orang itu tuh aware tentang kesehatan mental mereka gitu, dengan konten-konten yang aku bikin, dengan konten-konten mungkin kayak foto, Instastory atau Instagram Live gitu yang sekarang lagi sering aku jalanin bareng sama psikolog-psikolog gitu. Karena aku ngerasa aku masih belum punya aku masih belum berkompeten gitu ya untuk membahas satu isu tentang kesehatan mental gitu. Makanya aku salah satu untuk supaya aku tetap bisa dapat pembelajaran baru dan follower aku tuh juga lebih jelas gitu. Karena aku ngerasa ketika sesuatu yang gak bisa aku lakuin, aku paksa lakuin, itu jatuhnya akan mungkin outputnya jadi gak baik gitu ya. Jadi aku lebih senang ketika aku ngerasa emang aku gak bisa di situ, aku akan ngajak expert lain gitu. #Zona Zahwa itu sebenarnya dulu aku mau buat platform dukungan kelompok dukungan yang mengalami broken home. Tapi karena dulu kapasitasku sebagai S1 dan belum memahami pendidikan tentang konseling kelompok secara mendalam, nanti mungkin takutnya akan terjadi sesuatu yang gak aku inginkan. Akhirnya aku menunda itu dan menjadikannya itu sebagai zona berceritaku di Instagram. Nah, Zona Zahwa sendiri sebenarnya semangatnya adalah zonanya bercerita dan bertumbuh bersama. Tapi yang baru aku pahami adalah nggak semua orang itu terbuka untuk bercerita di media sosial, dan itu adalah sebuah keputusan yang patut kita hargai. That's why pelan-pelan aku mencoba merebranding itu dengan zona aman dan nyaman untuk sesama. Aman dan nyaman untuk sesama itu maksudnya apa? Dengan keberadaan kita, mereka merasa aman. Dengan keberadaan kita, mereka merasa nyaman. Entah itu untuk merasakan emosi yang mereka pendam, entah itu untuk mengeluarkan pikiran yang nggak mereka sadari, ataupun membuat mereka nggak sendirian untuk melakukan sesuatu yang mungkin mereka anggap sebagai hal yang aneh.
Jadi aku mau mengapresiasi teman-teman public figure di luar sana yang sudah mau membahas dan membagikan konten tentang mental health gitu ya. Ini salah satu langkah awal kita untuk bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang ada di luar sana, masyarakat yang ada di luar sana, bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang penting loh, sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena masih banyak banget stigma-stigma yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya ke psikolog deh gitu, pengen ke psikolog tapi ngerasa kayak nanti aku bisa bikin malu keluarga nih karena aku dianggap gila. Terus wah kalau ke psikolog berarti orang gila yang berbahaya, yang bisa ngamuk sana sini gitu. Nah dengan stigma itu akhirnya masyarakat atau teman-teman kita yang ngerasa lagi nggak baik-baik aja itu tuh takut gitu untuk ke psikolog gitu. Dan menurut aku buat teman-teman yang sudah membahas tentang mental health, ya keep moving forward aja sih. Kita harus semangat membagikan konten-konten seputar mental health. Dan pesan aku juga ketika teman-teman ngerasa itu, karena kan dari aku pribadi ya, aku kan ngerasa aku masih lulusan S1 nih, dan aku masih dikit banget ilmu aku, dan aku ngerasa aku masih kurang banget gitu. Dan pesan aku ketika teman-teman ngerasa teman-teman nggak punya banyak pengalaman atau nggak punya banyak ilmu di situ, coba untuk nge-guide expert gitu ya, karena pasti mereka yang jauh lebih berpengalaman dari kita, yang punya banyak ilmu dari kita gitu. Karena follower kita, pengikut kita itu adalah tanggung jawab kita juga gitu loh. Kalau misalnya kita salah ngasih informasi, wah itu akan berabe banget kalau menurut aku ya. Jadi kayak sayang banget, dan kita tuh punya kesempatan untuk menggodok informasi yang kita dapatkan sebelum kita akhirnya membagikan ke orang lain gitu. Jadi make sure banget bahwa informasi yang kita bagikan ini sesuatu yang memang benar, sesuatu yang penting, dan sesuatu yang memang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah itu dari untuk teman-teman public figure nih yang bahas tentang mental health. Tapi di sisi lain aku pengen juga mengapresiasi untuk para audiens di luar sana yang sudah punya niatan untuk at least nge-search satu akun yang membahas tentang suatu isu mental health gitu. Karena balik lagi sih, ketika para public figure, para influencer gitu lah ya, udah suka membahas tentang mental health tapi nggak ada ketertarikan dari audiensnya, juga percuma gitu. Dan itu juga salah satu langkah awal kalian untuk kalian lebih aware terhadap kesehatan mental kalian sendiri. Dan juga mungkin kalau misalnya dari public figure kan kita harus memastikan bahwa yang kita bagikan itu hal yang baik, hal yang bermanfaat, hal yang penting gitu. Dan balik lagi kalau misalnya untuk ke audiensnya, make sure lagi ketika kalian dapat informasi, karena di internet kan informasi tuh kita tuh disuguhkan banyak banget informasi. Kita tuh nggak bisa memilih kita mau lihat yang mana. Tiba-tiba buka Instagram deh ya, kita lihat explore udah banyak banget gitu kan. Nah tanggung jawab kita adalah untuk bisa memilih-milih lagi, memilah-milah konten yang sekiranya memang bisa kita olah lagi. Jangan cuma ditelan mentah-mentah aja gitu ya. Coba dibaca dengan lengkap. Biasanya tuh netizen belum baca caption tuh, cuma lihat foto atau lihat video udah langsung auto reaktif banget gitu ya, langsung komen yang gimana-gimana. Coba budayakan membaca sampai akhir gitu ya. Jadi kita juga disuguhkan informasi, dan kita tuh juga punya kewajiban gitu untuk mengolah informasi itu dengan baik. Pesanku, tetaplah sadari perasaan yang ada, tetaplah sadari pikiran yang ada, berikanlah perilaku yang sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, rasakan untuk orang lain. Jangan sekalipun menganggap bahwa masalah kita lebih berat daripada masalah orang lain. Seringkali ketika kita sedih, kita merasa kita adalah orang yang paling sedih sendirian. Dan ketika kita bahagia, kita merasa orang yang paling bahagia sendirian di dunia. Padahal bumi ini berputar bukan cuma untuk kita loh. Ketika kita sedih, pasti ada kesempatan kita untuk dipertemukan oleh orang yang membuat kita bangkit lagi. Pun ketika kita sudah bangkit dan bahagia, saatnya kita membangkitkan dan mengulurkan tangan bantuan untuk orang-orang yang sedang membutuhkannya. That's why apa yang kita anggap public figure adalah orang-orang yang tidak membiarkan orang lain sendirian merasakan dan melalui masa sulitnya.
sebenarnya aku tuh pengen banget bisa kayak menyentuh sistemnya Indonesia gitu loh, sistem peraturannya Indonesia gitu ya. Kali sebenarnya aku tuh juga masih belum terlalu paham banget kenapa kayak tenaga kesehatan mental kayak psikolog klinis itu, aku pernah baca satu artikel dari WHO gitu, kita tuh masih kekurangan psikolog klinis gitu. Dan kayaknya terus aku juga pengen stigma-stigma di Indonesia tentang kesehatan mental, tentang pergi ke psikolog tuh pengennya cepat memudar gitu, karena masih banyak orang di luar sana tuh sebenarnya butuh pertolongan tapi tuh takut gitu untuk mencari pertolongan itu, karena takut dijudge sama sekelilingnya, takut gak diterima gitu. Jadi sebenarnya cita-cita terbesar aku mungkin ya, harapan terbesar aku tuh pengennya kita sama-sama untuk memberikan edukasi kesehatan mental dengan pentingnya pergi ke psikolog. Sama aja sih ketika kita sakit fisik kita ke dokter, kita cari obat. Sama juga dengan kesehatan mental, ketika kita lagi ngerasa nggak well, itu ke psikolog tuh sesuatu yang biasa aja gitu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang tabu pada. Ya, harapanku adalah aku bisa berkontribusi di pengembangan dan kemajuan kesehatan mental di Indonesia. Berdasarkan orientasi kuliah kemarin, banyak hal yang aku pelajari. Pertama di antaranya adalah ternyata banyak loh psikolog yang memberikan treatment bukan atas dasar ilmunya, tetapi kualitas atau kompetensinya sebagai manusia. Jadi ya aku berharap aku bisa berkontribusi di pengembangan kesehatan mental di Indonesia, dan aku berharap bisa menjadi bagian dari bangkitnya orang-orang yang seringkali terstigma, yang dilihat sebelah mata. Oh iya, satu lagi, harapanku tentang kesehatan mental itu di Indonesia terutama adalah bagaimana peraturan-peraturan atau kondisi kebijakan kesehatan mental di Indonesia itu menyasar anak-anak. Anak-anak tuh umur yang sangat golden, sangat rentan untuk mereka berkembang, tapi di Indonesia sendiri mungkin masih banyak yang belum nyaman terhadap kondisinya untuk bertumbuh. That's why itu menjadi salah satu semangatku juga ketika aku bisa berkontribusi di kesehatan mental di Indonesia. Kenapa aku pengen itu? Ya karena dengan cerita latar belakangku dulu tentang bagaimana rasanya anak seperti ini, bagaimana harapannya anak seperti ini, bagaimana dampaknya anak diginiin ketika dewasa, ketika remaja. Itu adalah latar belakang dan tujuan cita-citaku. Kami sudah berjuang untuk kalian karena kalian layak untuk diperjuangkan. Apakah teman-teman mau berjuang bersama kami?